Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu lagi untuk membahas satu tema kuliah yang berkaitan dengan administrasi KUA. Dan untuk hari ini, kesempatan hari ini, tema kita adalah administrasi perwakafan. Jadi sebagaimana yang sama-sama sudah kita ketahui bahwa perwakafan itu adalah salah satu dari beberapa tugas pokok fungsi atau otoritas yang dimiliki oleh KUA ya. Jadi dengan kata lain, KUA itu memiliki kewenangan di dalam menangani dan mengurusi persoalan-persoalan dengan yang berkaitan dengan masalah perwakafan. Dan perlu kita garis bawahi bahwa perwakafan yang kita bicarakan di sini itu bukan kita bahas dari segi fikihnya ya. Kita tidak membicarakan tentang fikih wakaf misalnya ya. Tapi yang kita bicarakan adalah administrasi ya, hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perwakafan, bagaimana cara prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat ketika hendak mewakafkan tanah yang dimilikinya. Biar apa? Biar tanah wakaf itu memiliki kekuatan hukum yang tetap, memiliki kekuatan hukum yang kuat atau inkrah di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa meminimalisir kemungkinan adanya sengketa di kemudian hari ya. Jadi jika kita tengok pada sejarah Islam masa lalu, sebenarnya persoalan perwakafan itu tidak masuk dalam administrasi negara ya, karena ya kondisi pada zaman dahulu tentu berbeda dengan zaman sekarang, karena sekarang sudah terjadi perubahan ya, perubahan dalam segala aspek, maka tertib administrasi dalam persoalan wakaf itu menjadi satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, siapapun umat Islam yang memiliki keinginan untuk mewakafkan harta yang dimilikinya, maka dia harus mendaftarkannya, mengurusnya di kantor KUA. Tentunya bukan kantor KUA yang mengurus sertifikat menerbitkan akta wakafnya nanti ya, tapi nanti akan bekerja sama dengan BPN, Badan Pertanahan Nasional, di dalam rangka mengeluarkan surat sertifikat akta terhadap tanah wakaf ya, jika yang diwakafkan itu adalah tanah misalnya. Oke, sekali lagi tema kita bukan berbicara tentang hukum Islam atau fikih yang berkaitan dengan hukum perwakafan, tapi akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana prosedur pendaftaran tanah wakaf dan barang-barang atau benda-benda berharta bergerak lainnya. Maksud saya harta-harta yang bernilai, yang memiliki nilai ekonomis untuk diwakafkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Meskipun nanti juga masih akan kita bahas sedikit tentang fikihnya ya, tapi hanya sedikit saja, tidak terlalu mendominasi ya. Baik, jadi apa saja tema kita pada hari ini? Nah, di sini sudah saya siapkan ada beberapa tema, sekitar 6 ya. Ada 6 tema pembahasan administrasi perwakafan itu. Dan seperti biasa di dalam perkuliahan kita itu selalu diawali dengan pengertian ya, pembentukan konsep dulu. Apa sih sebenarnya wakaf itu? Biar terang ya, biar jelas sebenarnya wakaf itu apa. Dan saya yakin sebenarnya di antara kita sudah tahu ya, sudah tahu apa itu wakaf.
tapi ini sekedar memperkuat saja, memperkuat pemahaman kita tentang apa itu wakaf. Kemudian nanti kita akan bicarakan fungsi wakaf, ya. Fungsi wakaf itu apa? Kemudian unsur wakaf, ya. Unsur wakaf itu apa? Kemudian PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, ini siapa PPAIW itu? Ya, kemudian ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perwakafan, dan yang terakhir prosedur pendaftaran wakaf, ya, harta wakaf. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas yang pertama dulu, yakni pengertian wakaf. Nah, apa pengertian wakaf itu? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa wakaf itu adalah sebuah perbuatan hukum, satu tindakan hukum dari seorang wakif. Jadi wakif itu adalah orang yang memiliki harta benda, ya, orang yang memiliki harta benda yang kemudian dia berniat untuk mewakafkan harta benda itu. Dan tindakan, ya, tindakan untuk mewakafkan itu biasa disebut sebagai perbuatan hukum, ya, seperti mencuri, tindakan hukum, kemudian apa ya, memukul, tindakan hukum, dan semuanya. Jadi perbuatan-perbuatan yang berefek hukum itu biasanya disebut sebagai perbuatan hukum. Nah, wakaf memberikan sesuatu, ya, memberikan sesuatu berarti melepaskan hak atas sesuatu itu, dan itu memberi efek hukum. Maka wakaf itu disebut perbuatan hukum, ya. Jadi wakaf itu adalah perbuatan hukum seorang wakif untuk memisahkan. Nah, kalimat memisahkan, ya, kalimat memisahkan di sini berarti atau bisa dimaknai bahwa harta yang diberikan itu tidak keseluruhan, ya. Tidak keseluruhan harta itu diberikan kepada orang lain atau kepada organisasi atau kepada masyarakat, kepada publik, ya. Tapi hanya memisahkan sebagian saja, ya, sebagian dari harta yang dimilikinya, ya. Jadi tidak keseluruhannya. Karena memang dalam hukum Islam ada ketentuan bahwa pemberian dalam bentuk hibah ataupun pemberian dalam bentuk wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga, ya, sepertiga dari harta yang dimiliki itu tidak boleh keseluruhannya diberikan untuk sosial misalnya atau untuk orang lain, sehingga hanya bisa diberikan sepertiga saja, ya. Nah, sekali lagi, wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya, ya. Jadi harta itu, ya, harta benda yang dimiliki oleh si wakif itu kemudian diserahkan kepada orang lain, dalam hal ini kepada nadhir, ya. Harta itu untuk digunakan, untuk dimanfaatkan, untuk ditasarrufkan, untuk didistribusikan selama-lamanya. Berarti harta itu sudah berpindah hak kepemilikannya. Hak kepemilikan atas harta itu sudah berpindah, tidak lagi dimiliki oleh si wakif, karena di situ ada kalimat selama-lamanya. Berarti wakif dan ahli warisnya tidak memiliki hak milik atas benda itu, atau, ya, atau untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini beda, ya. Yang ini adalah untuk jangka waktu tertentu. Artinya wakaf itu tidak harus selama-lamanya. Artinya orang itu harus kehilangan hak milik atas benda itu. Akan tetapi bisa juga diniati wakaf itu untuk satu waktu tertentu, ya. Jadi ini adalah definisi yang dipilih oleh Undang-Undang Perwakafan di Indonesia, ya. Undang-Undang Perwakafan di Indonesia itu
mengakomodir dua pendapat yang berbeda. Nanti detailnya akan saya bahas di belakang ya. Di belakang atau di akhir pertemuan kita itu nanti ada pembahasan tentang apakah harta wakaf itu berlaku untuk selama-lamanya ataukah boleh untuk sementara. Tapi yang diakomodir oleh undang-undang perwakafan di Indonesia, harta wakaf itu bisa berlaku selama-lamanya, bisa juga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan, kegunaan, kemanfaatan dari harta benda itu. Jadi kalau si wakif misalnya ingin mewakafkan harta bendanya apa saja itu ya, misalkan halaman rumahnya, misalnya halaman rumahnya boleh digunakan untuk tempat parkir dari sebuah lembaga pendidikan, dari sebuah masjid ya, yang umat Islam sering beribadah di tempat itu. Nah, karena di situ tidak ada, masjid itu tidak memiliki tempat parkir, maka tetangga dari masjid itu bisa saja mewakafkan tanah atau halaman rumahnya untuk digunakan sebagai tempat parkir dari umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah di situ. Misalnya masjid itu berada di pinggir jalan, ya, di pinggir jalan ramai, tempat di mana para musafir, para pengendara dari berbagai kota, dari tempat yang sangat jauh, seringkali berhenti di masjid untuk sholat, untuk mungkin beristirahat sebentar. Mereka biasanya membutuhkan tempat parkir. Nah, bisa saja tanah atau halaman yang dimiliki oleh seseorang itu diwakafkan untuk waktu yang terbatas, tidak untuk selama-lamanya. Misalkan tanah halaman itu diwakafkan selama 20 tahun saja. Jadi selama 20 tahun diniatkan sebagai wakaf. Ya, tapi nanti kalau waktunya sudah habis, sudah lewat dari, sudah tercapai batas waktu 20 tahun, maka fungsi atau penggunaan dari wakaf itu bisa dihentikan atau bisa dilanjutkan oleh sang wakif atau oleh keturunannya, ya, oleh ahli warisnya jika kemudian si wakif sudah meninggal. Nah, niat dari si wakif untuk mewakafkan secara sementara itu jika tidak didukung oleh administrasi perwakafan yang valid, ya, maka itu akan menimbulkan efek hukum. Ya, bisa saja dari pihak masjid atau pihak lembaga pendidikan yang bertindak sebagai nadir karena tidak mengetahui kronologi, tidak mengetahui asal-usul tanah wakaf itu, kemudian dia membangun bangunan, ya, di atas tanah wakaf itu dengan bentuk yang permanen. Tentu ini akan menimbulkan efek hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, jika ada akta wakaf, ya, akta ikrar wakaf yang jelas, yang pasti, yang valid, yang otentik, itu akan meminimalisir sengketa, problem-problem hukum yang muncul di kemudian hari. Dan tentu saja penggunaan harta wakaf itu harus sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ibadah atau berkaitan dengan kesejahteraan umum, kemaslahatan umum, dan tidak untuk kemaslahatan organisasi, untuk kemaslahatan komunitas tertentu. Akan tetapi kemanfaatan dari wakaf itu bisa digunakan, bisa dinikmati, dimanfaatkan oleh semua orang, ya, tidak terbatas pada orang-orang tertentu gitu. Jadi yang dibatasi itu hanya dibatasi waktunya dan tidak dibatasi pada penggunanya, ya, pemanfaatannya. Oke, ini yang berkaitan dengan apa itu wakaf, ya. Mudah-mudahan ini menjadi jelas buat kita semua, ya. Jadi sekali lagi, wakaf itu adalah sebuah perbuatan hukum, sebuah perbuatan hukum dari seorang wakif,
Jadi seseorang yang memiliki harta, ya, harta benda itu yang kemudian dia memisahkan atau menyerahkan atau melepaskan hak atas benda, hak atas harta kekayaan itu untuk dimanfaatkan, digunakan, ya, selama-lamanya atau sementara saja, sesuai dalam rangka untuk kepentingan ibadah atau hal-hal lainnya yang bersifat kemaslahatan, itu ya. Baik, yang berikutnya kita akan fokus ke fungsi, ya. Fungsi wakaf itu apa? Oke. Tujuan dan fungsi wakaf, ya. Orang mungkin bertanya-tanya, mungkin hanya di Islam saja, ya, mungkin hanya di hukum Islam, atau tradisi ini hanya berjalan di masyarakat komunitas Islam, sementara di masyarakat atau komunitas non-Muslim mungkin tidak dikenal perbuatan hukum seperti ini. Oleh karena itu, kita perlu mengkaji sebenarnya tujuan dan fungsinya sih apa, ya. Tujuan dan fungsi wakaf itu sebenarnya untuk apa? Oke, fungsi wakaf itu adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf. Kalimat ini itu secara tegas menyiratkan bahwa harta benda wakaf itu haruslah memiliki nilai ekonomis, memiliki manfaat. Jangan sampai seseorang mewakafkan sesuatu, akan tetapi sesuatu itu, benda itu tidak bisa digunakan manfaatnya, tidak bisa diambil manfaatnya. Misal seseorang mewakafkan mobil, ya, seseorang mewakafkan mobil, akan tetapi mobil itu adalah mobil yang sudah rusak, rodanya tidak ada, mesinnya sudah tidak bisa bekerja lagi, sudah rusak parah, ya, sudah berkarat misalnya, atau beberapa bagian spare part dari mobil itu sudah tidak ada lagi, entah dicuri orang atau memang ya karena usia sudah rusak, dan kemudian dia, si wakif itu, ingin mewakafkan mobil itu. Orang secara normal tentu berpikir dua kali ketika diberi, ya, seseorang ketika diberi mobil yang rusak itu tentu berpikir dua kali, apakah dengan menerima mobil itu akan membawa manfaat atau justru hanya menambah masalah saja. Karena jika melakukan rekonstruksi, merehab atau mereparasi mobil itu tentu biayanya lebih besar, ya, biayanya lebih besar dari manfaat yang bakal diambil. Tentu orang secara normal akan berpikir dua kali, apalagi jika kemudian ini diniati untuk diwakafkan. Untuk apa mewakafkan sebuah benda, sebuah harta benda yang tidak memiliki nilai ekonomis apa-apa, nilai kemanfaatan apa-apa? Oleh karena itu, wakaf itu harus mewakafkan benda, ya, benda, harta benda itu yang masih memiliki nilai nilai kemanfaatan, baik secara ekonomis maupun praktis dan sebagainya. Artinya ada manfaatnya. Jangan sampai kita mewakafkan sesuatu tapi harta benda itu sebenarnya tidak memiliki nilai apapun, ya. Seperti saya contohkan tadi, mobil, ya, mobil yang sudah rusak, yang pemeliharaan, yang perbaikan atas kerusakannya itu bahkan lebih mahal, bahkan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dari harga mobil itu sendiri. Tentu tidak ada manfaatnya mewakafkan harta yang seperti itu. Dan fungsinya apa? Fungsi yang paling ideal dari wakaf itu adalah
semata-mata untuk kepentingan ibadah. Ya. Benda itu, harta kekayaan itu, apakah bisa bernilai ibadah ataukah tidak? Ya. Misal kita mewakafkan pistol, Anda punya pistol, ya, Anda punya senjata, senapan. Ya. Senapan itu sering digunakan untuk bisa dua hal, untuk latihan militer, ya, misalnya anggota TNI, anggota kepolisian, atau tenaga keamanan lainnya. Sebenarnya senapan atau pistol itu bisa digunakan untuk latihan keterampilan dalam menembak, tapi juga bisa digunakan oleh orang jahat, ya, perampok, pembunuh dan sebagainya, bisa saja memanfaatkan itu. Nah, sekalipun senapan, senjata itu memang memiliki nilai manfaat, maka ketika mewakafkan harta benda berupa senjata misalnya, harus dilihat kepada siapa nadir yang kita tunjuk, komunitas apa yang kita harapkan dari benda wakaf yang kita berikan itu, ya. Jangan sampai kita mewakafkan senjata, pistol kepada satu komunitas yang dikenal sebagai masyarakat kriminal misalnya. Ya, taruhlah di sebuah wilayah, di sebuah kota, di sebuah kabupaten misalnya, ada satu tempat yang rawan, satu tempat di mana banyak berkumpul para narapidana, orang-orang kriminal, yang di situ memang masyarakat umum, pemerintah, polisi sudah paham, ya, semua orang sudah paham tempat itu, daerah itu, wilayah itu adalah tempat di mana orang-orang jahat berkumpul di situ, berinteraksi di situ. Nah, tiba-tiba kita ingin mewakafkan pistol itu kepada seseorang yang kita tunjuk sebagai nadir. Tentu jelas fungsi wakaf di situ tidak tepat, karena harta itu akan jatuh kepada tangan yang tidak benar, yang tidak ada kepentingan ibadahnya sama sekali. Oleh karena itu, harta yang kita wakafkan adalah harta yang bernilai ekonomis dan memiliki efek pada kepentingan ibadah. Pak, pistol apakah bisa bernilai ibadah? Bisa jika kita berikan kepada tentara misalnya, atau kepada tenaga security di masjid yang besar, misalnya Masjid Istiqlal atau masjid apapun, ya, atau tempat ibadah yang lainnya, atau lembaga pendidikan yang lainnya, yang tenaga keamanan itu mendapatkan izin dari pemerintah untuk memiliki senjata. Karena tidak mudah, ya, di Indonesia tidak mudah perseorangan untuk memiliki kewenangan memegang senjata. Hanya orang-orang tertentu yang sudah melalui pemeriksaan, screening dari pemerintah, apakah dia secara emosional, secara personal, dan apakah dia memang terampil dalam menggunakan senjata itu, ya. Maka tidak semua tenaga keamanan, tenaga security diberikan kepercayaan oleh pemerintah, diberikan lisensi untuk memegang senjata. Oleh karena itu, pemberian senjata itu bisa saja diberikan kepada seseorang yang memang ahli, kompeten di bidangnya, dan itu bisa bernilai ibadah jika ternyata security itu, tenaga keamanan itu adalah orang-orang yang memang bekerja untuk ke masyarakat umum, ya. Misalnya ada sebuah masjid yang berlokasi di sebuah tempat yang rawan SARA misalnya. Di situ sering terjadi pertengkaran SARA, ya, antara suku A, suku B, antara agama A, agama B, ya, antara masyarakat A dengan masyarakat B, yang mereka sering sekali bertengkar, berkelahi, bermusuhan, yang skalanya tidak hanya satu kampung tapi hingga sampai lokal, bahkan regional, ya. Yang itu kemudian sangat mengancam
stabilitas, mengancam keamanan umat yang ada di situ. Sehingga masjid itu biar tidak menjadi sasaran, ya, masjid atau tempat ibadah itu biar tidak menjadi sasaran permusuhan, ya, pertengkaran dan sebagainya, maka security-nya bisa dimungkinkan untuk memiliki senjata, tentu dengan mendapatkan lisensi dari pemerintah untuk boleh memegang senjata, menyimpan senjata itu. Dan tentunya semua akan kembali kepada kemaslahatan umum. Jadi apakah harta benda, hak milik yang kita miliki itu memiliki efek kemaslahatan umum atau tidak, itu sebenarnya bisa dilihat dari siapa yang kita beri dan apakah harta benda itu memang masih memiliki nilai ekonomis atau tidak. Jadi di situ, ya, fungsi wakaf intinya adalah fungsi wakaf itu memanfaatkan harta yang bernilai ekonomis untuk kepentingan ibadah atau untuk hal-hal yang sifatnya kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum bisa luas maknanya. Misalnya kita ingin mewakafkan alat timbang misalnya, ya, atau mewakafkan glukometer. Glukometer itu adalah alat untuk mengecek kadar gula darah, ya, kadar gula darah bagi para penderita diabetes, ya. Orang-orang di Indonesia sekarang itu trennya adalah ketika sudah memasuki usia 40-50 tahun, maka mereka sudah mulai ada tanda-tanda diabetes. Sedangkan diabetes itu sebuah penyakit atau gangguan metabolisme yang belum ada obatnya. Tidak boleh bilang tidak ada, tapi belum ada, ya. Belum ada obatnya. Sampai detik ini dunia kedokteran belum bisa menemukan obat atau menemukan terapi yang bisa memulihkan gangguan metabolisme itu. Sehingga orang-orang yang kena diabetes biasanya berakhir dengan komplikasi, entah komplikasi ginjal, komplikasi jantung, komplikasi paru-paru, komplikasi liver, ya, komplikasi stroke dan sebagainya. Nah, untuk mencegah itu biar penderita diabetes atau orang-orang yang belum diabetes itu tidak terserang itu, maka seseorang bisa mewakafkan glukometer. Glukometer itu alat untuk mendeteksi sampai sejauh mana tingkat kadar gula darah yang dimiliki seseorang. Nah, selama ini orang-orang yang punya potensi terkena diabetes, biasanya dia tidak tahu kadar gula darahnya seperti apa, tinggi, sedang, atau rendah. Terlalu tinggi itu berbahaya, terlalu rendah juga lebih berbahaya lagi. Oleh karena itu, pengecekan secara berkala itu penting bagi seseorang agar dia tidak mengalami diabetes itu. Nah, maka orang yang rajin, orang yang punya kepedulian mengecek kadar gula darahnya itu akan terhindar dari resiko mematikan dari penyakit diabetes itu. Nah, salah satu alat untuk mencegah itu, alat untuk mengontrol kondisi kesehatan seseorang itu adalah glukometer. Maka si wakif dianggap telah melakukan wakaf terhadap harta benda yang dimilikinya berupa glukometer. Tujuannya adalah untuk kepentingan kesejahteraan umum, kemaslahatan umum, ya, biar masyarakat Muslim Indonesia, bahkan tidak hanya Muslim saja, semua orang bisa mendapatkan kemanfaatan dari harta benda itu. Sebenarnya harga atau nilai dari glukometer itu murah sekali.
ada yang seharga 250.000, ada yang 500.000, tapi ada juga sebuah alat glukometer yang harganya sampai 2-4 juta. Tentunya yang lebih mahal memiliki tingkat akurasi dan tingkat kemanfaatan yang lebih banyak dibanding yang harganya yang murah itu, yang 200.000 atau yang 500.000. Nah, sebenarnya berbuat baik itu banyak ya, banyak cara, banyak metode. Dan ketika Anda menginginkan wakaf ya, ingin mewakafkan harta benda, maka harus dihitung fungsi dari harta benda itu masih memberikan efek ekonomis atau tidak, masih memiliki nilai ekonomis apa tidak. Misalnya glukometer tadi itu sudah tidak memiliki nilai ekonomis, misal karena alat itu sudah tidak valid lagi, alat itu sudah rusak, alat itu error, alat itu tidak bisa mendeteksi kadar gula darah misalnya. Nah, berarti dia tidak memiliki ekonomis, sehingga dia tidak bisa mendeteksi potensi kesehatan maupun kerusakan kesehatan dari seseorang, sehingga dia tidak bisa diwakafkan. Oleh karena itu fungsi wakaf itu adalah memanfaatkan nilai ekonomis yang terdapat dalam sebuah benda, harta benda, untuk kepentingan ibadah, untuk kemaslahatan umum. Baik, adapun tujuannya ya, tujuan dari wakaf itu adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau mobil fungsinya apa? Kalau tanah fungsinya apa? Kalau wakaf uang, fungsi uang itu apa? Kalau mesin, fungsi mesin itu apa? Kalau gedung, fungsi gedung itu apa? Ya, kalau glukometer, apa fungsi glukometer? Oleh karena itu, tujuan dari wakaf itu adalah memanfaatkan fungsi yang terdapat di dalam harta benda itu. Ya. Jadi kalau seseorang mewakafkan mobil, tapi kemudian kunci kontaknya tidak diberikan, nah itu sama saja tidak mewakafkan, karena fungsi dari mobil itu jadi tidak ada. Kita mewakafkan sepeda motor misalnya, tapi kontaknya tidak ada. Nah, tentu ini problem ya. Oleh karena itu yang disebut wakaf, tujuan dari wakaf itu adalah memanfaatkan harta benda sesuai dengan fungsinya. Kita mewakafkan uang misalnya ya, saya wakafkan uangnya tapi ada di, misalnya kita simpan di bank ya, di dalam rekening, tapi kita tidak melakukan transfer, hanya ngomong saja, kita hanya bicara saja, kita secara lisan saja mengatakan bahwa saya wakafkan uang saya 1 juta, tapi tidak pernah kita transfer ke sana, ya percuma dong. Artinya kita tidak bisa memanfaatkan harta benda itu. Oleh karena itu, biar bisa dimanfaatkan fungsi dari benda itu, maka ya harus diberikan hak milik atas benda itu beserta medianya, wasilahnya, ya. Wasilah untuk menggunakan harta benda itu. Oke, ya. Jadi di situ tujuan dan fungsi wakaf. Yang berikutnya, maaf. Nah, ini tujuan dan fungsi wakaf. Yang berikutnya adalah unsur-unsur wakaf. Nah, ini apa saja sih unsur-unsur wakaf itu? Ya. Unsur-unsur wakaf itu ada 6. Ya. Jadi Anda masih harusnya punya bayangan perbedaan antara unsur dengan syarat. Ya. Unsur dengan syarat itu harus kita bedakan. Tapi saya tidak dalam rangka membahas unsur dan syarat ya, karena kita bukan bicara tentang fikih ya. Kita tidak sedang bicarakan fikih perwakafan ya. Tapi kita yang bicarakan adalah administrasinya ya. Jadi oleh karena itu saya tidak akan membedakan apa unsur wakaf dan apa syarat wakaf itu. Nah, tapi sebagai bagian dari persyaratan administrasi ya, bahwa administrasi itu
ketika seseorang mewakafkan harta benda yang dimilikinya, maka harus dipenuhi dulu unsur-unsur ini. Kita tidak bisa mewakafkan harta itu jika terhadap harta benda itu tidak terpenuhi unsur-unsur seperti yang ada di sini. Yang pertama adalah wakifnya dulu. Harta benda itu harus ada wakifnya dulu. Wakifnya berarti orang yang memiliki harta itu dan dia berkeinginan untuk mewakafkan harta. Jangan sampai ada anggapan di tengah-tengah masyarakat bahwa tanah ini sudah diwakafkan, tapi ketika ditelusuri wakifnya tidak diketahui. Nah kan berarti anggapan masyarakat tentang telah terjadinya harta wakaf terhadap tanah itu bisa dianulir kalau ternyata wakif itu tidak diketahui. Wakifnya nggak ada kok, katanya ini tanah wakaf. Siapa wakif atas tanah ini? Misalnya apalagi ya, selain uang, misalnya ada uang ATM sajalah, namanya ada ATM yang disimpan oleh takmir masjid ya. Takmir masjid menyimpan ATM di kantornya, di kantor takmir misalnya. Nah, orang berdebat tentang ini rekening yang terdapat di dalam ATM ini milik siapa ini misalnya. Nah, kalau tidak ada wakifnya ya nggak bisa. Jangan-jangan itu ATM-nya milik jamaah yang tertinggal ketika sholat jamaah misalnya, atau musafir yang kebetulan sholat di situ ya, ketinggalan, ada ATM-nya jatuh dan sebagainya, kemudian diamankan oleh satpam. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa harta benda itu adalah harta benda wakaf. Misalnya orang yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi ya, dan bidang IT, dia bisa membuka PIN. Oh, PIN ATM ini adalah PIN-nya sekian sekian sekian. Dia punya keahlian seperti itu. Karena beberapa anak muda Indonesia ya, anak muda Indonesia itu seringkali ditangkap polisi gara-gara melakukan hack atas rekening orang barat. Nah ya, untungnya orang-orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia itu melakukan hack atas rekening orang barat. Jadi bukan rekening orang Indonesia tapi orang barat ya. Saya nggak tahu alasannya apa. Tapi yang jelas orang Indonesia punya potensi membuka kode ya, membuka kode dari ATM milik rekening milik orang lain. Nah, misalnya itu bisa dibuka, maka ayo kita cairkan uang ini, kita cairkan rekening ini dengan ATM. Kita gunakan harta itu untuk membangun masjid ini, memperluas areal masjid. Tidak bisa, karena tidak diketahui siapa wakifnya. Oleh karena itu, harta benda, misalnya harta benda lukotoh misalnya, harta benda temuan, maka itu tidak bisa disebut harta wakaf, karena tidak ada wakifnya. Ya. Atau jika pemiliknya diketahui, ya pemilik atas harta benda itu diketahui, misalnya mobil ini milik si A, uang ini milik si B, tanah ini milik si C, pohon ini milik si D, motor ini milik si E, dan seterusnya. Tapi jika memang tidak ada yang mengaku sebagai wakif, ya tidak bisa kita anggap harta benda itu adalah harta benda wakaf. Oleh karena itu, unsur wakaf harus ada wakifnya. Yang kedua, harus ada nazir. Nah, kita lihat dulu wakif ya. Wakif itu adalah pihak subjek atau orang yang mewakafkan harta benda miliknya untuk dilepaskan hak kepemilikan atas harta tersebut, baik dilepasnya secara selamanya maupun dilepas untuk sementara saja. Tapi yang jelas wakif itu adalah orang yang memegang hak milik ya, orang yang memegang hak milik atas benda itu ya, itu disebut sebagai si wakif. Dan wakif itu bisa perseorangan individual ya. Wakif itu bisa perseorangan individual seperti saya, Anda ya, Anda semua itu adalah perseorangan karena kita tidak berafiliasi dengan organisasi manapun ya. Anda adalah mahasiswa, saya ya biasa, orang biasa, tidak ikut organisasi apapun, Anda juga begitu. Maka ketika Anda mewakafkan
harta yang Anda miliki, maka Anda disebut sebagai si wakif. Ya, itu wakif perseorangan. Wakif perseorangan itu tentu dengan syarat, ya. Nanti KUA, kepala KUA sebagai PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, itu nanti akan menilai apakah orang yang hendak mewakafkan harta bendanya itu memenuhi persyaratan sebagai seorang wakif atau tidak. Ya, kepala KUA nanti akan melihat, ya, kamu masih kecil gitu, masih belum usia 19 tahun, belum usia dewasa, belum usia 21 tahun. Kamu tidak berhak melakukan perbuatan hukum. Karena kamu tidak memiliki hak melakukan perbuatan hukum, maka kehendak wakafmu tidak bisa diterima jika yang melakukan tindakan hukum itu adalah orang yang masih di bawah umur, anak-anak yang masih di bawah umur yang tidak sah melakukan tindakan hukum. Ya, karena syarat wakif itu harus dewasa. Ya, jadi tidak bisa anak kecil mewakafkan tanah yang dimilikinya atau tanah orang tuanya misalnya. Yang kedua, syarat wakif itu harus berakal sehat. Ya, orang-orang yang kehilangan akal sehatnya, orang gila, orang yang pingsan, orang yang dipengaruhi obat, drugs, orang yang kena gendam, ya, dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang tidak sah secara hukum melakukan tindakan wakaf. Tidak diterima perbuatan hukumnya ketika mewakafkan hartanya. Kenapa? Karena dia tidak dalam kondisi kesadaran penuh. Ya, nah, syarat perseorangan untuk bisa menjadi wakif itu satu dewasa, yang kedua berakal sehat. Maka orang gila, orang yang di bawah kuratil itu berada di bawah pewalian, ya, karena ketidakmampuannya melakukan tindakan hukum, karena dia masih kecil, dia masih atau dia secara personal, secara psikologis tidak cukup dewasa, ya, tidak cukup dewasa untuk melakukan tindakan hukum, maka perbuatan wakafnya ditolak. Yang ketiga, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ya, misalkan tidak terhalang itu karena benda itu sedang dalam harta benda itu masih dalam sengketa misalnya. Kalau harta benda itu dalam masa sengketa, maka berarti terhalang dong, ya, terhalang melakukan perbuatan hukum. Atau orang itu sedang dalam pemeriksaan kesehatan secara kejiwaan dari dokter, dari psikolog misalnya. Nah, orang-orang semacam ini tentu tidak bisa melakukan tindakan hukum, ya. Jadi dia terhalang melakukan perbuatan hukum. Dan yang keempat, wakif perseorangan itu dia merupakan pemilik sah, ya, pemilik sah atas harta benda itu. Dia bukan dipinjam. Misalnya saya dipinjami laptop, ya. Saya dipinjami laptop oleh seseorang, kemudian laptop itu saya wakafkan pada orang lain. Nah, saya bukan pemiliknya, saya hanya pinjam saja. Oleh karena itu, wakaf saya tidak sah dan saya tidak bisa disebut wakif. Atau saya memiliki investasi, ya, saya memiliki sebuah investasi, sebuah usaha mikro dengan total aset misalnya 1 miliar, ya, total aset 1 miliar. Nah, aset itu kemudian saya wakafkan kepada nadir, akan tetapi investasi yang sedang saya jalankan itu adalah hasil dari kemitraan dengan orang lain. Nah, saya tidak bisa mewakafkan harta itu tanpa persetujuan dengan orang yang bermitra dengan saya, karena saya bukan pemilik 100%, pemilik sah dari harta joint itu kan harta kemitraan, harta joint venture dengan orang lain. Oleh karena itu, sah tidaknya seorang wakif perseorangan itu dilihat dari apakah dia memiliki penguasaan yang penuh terhadap harta itu. Nah, itu, ya, itu persyaratan untuk wakif perseorangan. Jadi kepala KUA sebagai PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, nanti akan memeriksa apakah wakif itu memenuhi persyaratan apakah tidak. Ya,
Jadi tidak semua orang yang berkeinginan untuk wakaf itu kemudian langsung disetujui oleh kepala KUA. Ya, dia akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Adapun jika wakifnya adalah organisasi, ya, maka sama, nanti juga dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen organisasi itu, dokumen-dokumen yang disiapkan oleh organisasi, apakah memang memenuhi persyaratan atau tidak. Ya. Apabila memenuhi persyaratan, maka wakaf dari organisasi itu dibenarkan. Misalnya NU, misalnya, ya. NU ingin mewakafkan seluruh tanah ma'arif, misalnya, ya. Tanah-tanah ma'arif yang ada di seluruh Indonesia mau diwakafkan ke Kemendiknas, Kemendikbud atau ke Kemenak misalnya. Nah, harus dipastikan apakah tanah-tanah itu memang milik NU dalam hal ini ma'arif atau milik orang lain, ya. Harus diperiksa terlebih dahulu. Dan apakah organisasi ini memang organisasi yang bergerak di bidang sosial atau organisasi yang justru sebenarnya tidak bergerak di bidang sosial, ya. Misalnya ada organisasi clandestine, ya. Organisasi clandestine kriminal, misalnya, mau mewakafkan mobil yang sering digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, ingin mewakafkan markas, ya, markas yang selama ini mereka gunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan sebagainya. Dan oleh karena itu, kepala KUA sebagai PPAIW tentu akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap organisasi itu, apakah organisasi yang hendak mewakafkan harta kekayaan itu memang pemilik sah terhadap harta benda itu, dan apakah harta benda itu adalah harta benda yang halal ataukah yang tidak. Ya, oke. Yang ketiga, jika wakifnya adalah badan hukum, maka persyaratannya sama, ya. Persyaratannya sama itu artinya badan hukum ini adalah badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan wakaf apa tidak, harta benda yang diwakafkan itu memiliki nilai ekonomis apakah tidak, dan apakah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum itu memang memungkinkan untuk melakukan perwakafan apakah tidak. Ya, jika misalnya koperasi, misalnya, ya, koperasi di sebuah kantor itu tidak bisa semena-mena mewakafkan terhadap inventaris yang dimilikinya, karena inventaris yang dimiliki kantor itu adalah kepemilikan bersama dari anggota. Maka dia, misalnya anggaran dasarnya mengatakan terhadap inventaris yang dimiliki oleh kantor boleh dijual, boleh dimanfaatkan dan sebagainya jika telah diputuskan di dalam rapat anggota tahunan, misalnya, ya, di dalam RAT. Jika di dalam RAT memang dibolehkan, anggaran dasarnya menyatakan boleh menjual, boleh memberikan, boleh melakukan konsinyasi dengan pihak lain untuk melepaskan kepemilikan atas harta itu, maka ya tidak masalah. Maka PPAIW, ya, sekali lagi KUA, kepala KUA sebagai PPAIW nanti akan memeriksa apakah anggaran dasar dari badan hukum itu memang memungkinkan untuk melakukan itu. Jangan sampai, ya, PPAIW menerima kehendak wakaf itu dari sebuah badan hukum yang ternyata di kemudian hari anggaran dasar dari badan hukum itu menolak, melarang, dan tidak memberikan celah untuk satu perbuatan hukum menjual, menginvestasikan inventaris harta benda wakaf itu, ya. Oke. Yang berikutnya, mana ini? Yang berikutnya, unsur wakaf itu setelah wakif itu adalah nadir, ya. Nah, nadir itu adalah, ya, di sini nadir itu adalah pihak atau orang yang menerima harta benda wakaf. Sekali lagi, nadir itu adalah pihak atau orang yang menerima harta benda wakaf dari si wakif tadi. Misalnya saya memberikan
tanah, ya, saya memberikan tanah, menyerahkan tanah kepada ketua takmir misalnya, ya, misalnya saja kepada ketua takmir masjid A. Nah, saya wakif, sedangkan ketua takmir itu adalah nadirnya. Dia yang akan mengelola, dia akan menerima tanah yang saya miliki itu, dan kemudian mengelola, membangun, mentasorufkan, mendistribusikan, memanfaatkan tanah itu untuk apapun yang tujuannya adalah untuk kegiatan ibadah, kepentingan ibadah atau kemaslahatan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya nadirnya nanti digunakan untuk bercocok tanam, tapi hasil dari cocok tanam itu digunakan untuk menghidupi keluarganya sendiri. Nah, itu kesalahan di nadir, bukan kesalahan di wakif, ya. Karena itu nadir itu harus orang yang betul-betul kita percayai, orang-orang yang kita ketahui portofolionya, ya, portofolio atau profil, ya, profil secara komprehensif dari nadir itu harus betul-betul kita ketahui. Untuk harta yang diserahkan kepada nadir itu untuk diapakan? Untuk dikelola, dikembangkan, ditasorufkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu adalah nadir, ya. Sekali lagi, nadir itu orang yang menerima harta benda, orang yang mengelola harta benda, orang yang mengatur, mendistribusikan harta benda itu sesuai peruntukannya, kepentingannya. Nah, sama dengan wakif tadi, ya. Wakif tadi itu ada yang perseorangan, ada yang organisasi, ada yang badan hukum. Nadir pun juga begitu. Nadir itu ada yang perseorangan, ya, ada yang organisasi, dan ada yang badan hukum. Tapi saya akan menyampaikan yang perseorangan dulu saja. Untuk nadir yang perseorangan itu harus memenuhi persyaratan, misalnya warga negara Indonesia. Oleh karena itu, jika Anda menemukan di tengah-tengah kehidupan kita itu ada masyarakat luar negeri, orang-orang asing yang berdomisili di Indonesia, tapi setiap tahun dia harus mengurus visa, misalnya, atau beberapa bulan sekali dia harus mengurus visa, sedangkan di Indonesia dia hanya membawa kitas saja, ya, jadi surat izin atau permit untuk menetap di Indonesia dalam waktu yang terbatas sementara, dan setiap beberapa bulan sekali dia harus pulang ke negaranya mengatur atau mengurus visanya. Maka orang-orang seperti ini tidak berhak menjadi nadir. Nadir itu hanya warga negara Indonesia yang berKTP Indonesia, bukan orang luar negeri, ya, entah dari Arab Saudi, dari Qatar, dari Syria, dari manapun yang ada di Indonesia. Mereka tidak berhak, sekalipun dia sudah sering di Indonesia, dia hidup di Indonesia, dia bergaul dengan orang Indonesia. Akan tetapi jika tidak memiliki KTP Indonesia, maka dia tidak berhak menjadi nadir. Kemudian beragama Islam, saya kira tidak perlu saya jelaskan, ya, beragama Islam dewasa, amanah, kemudian mampu secara jasmani dan rohani. Nah, ini yang penting, ya, karena kalau harta wakaf itu jatuh di tangan nadir yang tidak profesional, nadir yang tidak berkinerja, nadir yang tidak memiliki keahlian, keterampilan, kemampuan dalam mengelola harta itu, ya percuma. Kenapa? Nanti kemanfaatan harta benda itu tidak bisa dimaksimalkan. Diberi kewenangan amanah untuk mengelola tanah, harta, tanah pertanian misalnya, tanah perkebunan, ternyata malah dianggurkan, tidak diapa-apakan. Nah, itu percuma, ya. Oleh karena itu, nadir haruslah orang yang memiliki kemampuan, ya, kemampuan secara fisik, kemampuan secara rohani, dan kemampuan secara keterampilannya, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, ya. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, ya, seperti tadi penjelasannya. Dan untuk nadir yang organisasi, nadir yang badan hukum, saya kira tidak perlu kita detilkan, ya. Nah, tugas nadir itu apa sebenarnya? Nah, tugas nadir itu melakukan administrasi harta benda wakaf. Artinya, ya, mencatat mungkin jika itu adalah uang, ya, pertama kali uang masuk, kemudian tiap bulannya uang itu berkembang,
untuk kegiatan operasional, berapa biaya yang dikeluarkan, untuk keuntungan yang diperoleh selama 1 bulan, berapa keuntungan yang diperoleh, terus dilaporkan semuanya. Ketika dikembangkan dalam sektor yang lebih luas lagi, tidak hanya digunakan dalam satu bidang saja, nah itu nanti dicatat perkembangannya, investasinya kemana, semua dilakukan pencatatan administrasi, sehingga jelas bahwa harta ini adalah harta wakaf, ya, sehingga dibedakan dengan harta milik perseorangan atau harta milik organisasi atau badan hukum itu sendiri, ya. Yang kedua, tugas dari nadir itu mengelola mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, ya. Tujuan dan fungsi Anda sudah tahu tadi, dari harta wakaf itu untuk apa, ya. Misalnya mobil itu tujuannya untuk transportasi, ya. Maka seorang nadir juga harus memanfaatkan mobil itu untuk kegiatan transportasi, tidak untuk misalnya dipamerkan saja di kantor misalnya atau di lembaga itu, tapi harus dimanfaatkan untuk transportasi pengurus, transportasi pegawai, transportasi jamaah dan sebagainya, ya. Dan tidak dijual, misalnya tidak diperjualbelikan. Misalnya kemarin dapat mobil A, ya, dari seorang wakif, kemudian dijual lagi untuk mendapatkan mobil lagi yang lebih mahal misalnya, ya, lebih bagus misalnya. Tidak boleh. Tujuan dari harta benda wakaf itu bukan untuk itu, ya. Fungsinya adalah untuk transportasi, dan dia bukan merupakan barang komoditi, ya. Jadi mobil jelas bukan barang komoditi, sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Dan yang ketiga, mengawasi, melindungi harta benda wakaf dari kerusakan, dari kehancuran. Jadi wajib memelihara, ya, memelihara harta benda wakaf itu sebaik-baiknya. Ya, adapun jika terjadi human error, maka itu hal lain, ya. Oke. Yang berikutnya itu adalah harta benda wakaf. Nah, untuk harta benda wakaf itu ada dua. Kita bisa bedakan menjadi dua, ya. Ada harta benda bergerak dan ada harta benda yang tidak bergerak. Nah, untuk harta wakaf itu sendiri adalah harta benda yang memiliki daya tahan yang lama. Artinya memang dia bisa disimpan, ya. Harta itu adalah harta yang bisa disimpan, bukan seperti makanan misalnya. Makanan itu kan tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Makanan itu hanya bisa disimpan setidak-tidaknya hanya sehari semalam. Maka kita tidak bisa mewakafkan makanan, roti misalnya, ya. Anda mewakafkan roti 100 kotak, nah itu tidak bisa, karena dia bisa disimpan, ya, dan tidak bisa bermanfaat untuk jangka panjang, meskipun dia memiliki nilai ekonomi, ya, akan tetapi nilai ekonominya hanya sesaat. Padahal harta benda wakaf itu harus memiliki nilai manfaat yang panjang, yang lama. Oke, ya. Kita lihat seperti apa sih harta benda yang bergerak itu. Harta benda bergerak itu misalnya adalah harta yang tidak habis karena dikonsumsi. Nah, sekali lagi ya, harta wakaf yang masuk varian harta benda tidak bergerak, ya, itu adalah harta benda bergerak. Yang pertama, harta benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Oleh karena itu dia tidak bisa dimakan, ya. Harta wakaf itu harta yang tidak bisa dimakan. Contohnya apa? Ya uang itu nggak bisa dimakan. Dia bisa disimpan dalam waktu yang lama. Logam mulia, emas misalnya, emas, ya, intan, berlian dan sebagainya, itu bisa disimpan dalam waktu yang lama dan tidak bisa dikonsumsi, sehingga manfaatnya itu lebih lama, ya. Kemudian surat-surat berharga, ya. Misalnya Anda punya, ya, saham, surat-surat berharga dan sebagainya, itu bisa diwakafkan. Kendaraan
Ya, kendaraan juga termasuk barang bergerak. Ya, barang harta benda bergerak yang tidak bisa dikonsumsi. Hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual, misalnya Anda menemukan Anda menemukan satu teknologi tepat guna, yang kemudian teknologi itu dimanfaatkan oleh orang banyak. Misalkan Anda menemukan cara Anda menemukan BBM tapi berbahan baku air, meskipun ini entah mimpi atau enggak ya. Misalnya Anda menemukan bahan bakar yang bahan bakunya adalah air, sehingga kendaraan-kendaraan di Indonesia itu bisa memanfaatkan air yang ada di sekitarnya dengan menggunakan temuan Anda, mesin ya. Misalnya Anda menemukan mesin yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar ya, karena air di Indonesia sangat banyak. Atau Anda menemukan alat yang bisa mengkonversi ya. Anda menemukan alat yang bisa mengkonversi sinar matahari sebagai sumber energi untuk kendaraan. Nah, misalnya Anda menemukan itu, dan hasil temuan Anda kemudian Anda patenkan, Anda urus hakinya, hak atas kekayaan intelektual itu, yang setiap penggunanya itu akan dikenai biaya. Pemanfaatan terhadap teknologi itu, jual beli terhadap teknologi yang Anda temukan itu tentu akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa, dan itu bisa diwakafkan ya. Oleh karena itu harta benda wakaf itu ada yang bergerak. Salah satunya adalah hak atas kekayaan intelektual ya. Kalau Anda menemukan satu teknologi dan sebagainya. Hak sewa ya, hak sewa, misalnya Anda kontrak rumah 10 tahun, tapi baru 2 tahun Anda ingin pindah. Nah, tersisa 8 tahun. Nah, 8 tahun itu bisa dijadikan sebagai wakaf, harta wakaf. Anda masih ingat tadi definisinya harta wakaf itu ada yang sementara, ada yang selama-lamanya. Oke. Nah, ini ada waktu 8 tahun. Lumayan untuk bisa digunakan sesuai dengan peruntukan benda itu. Dan yang lain-lainnya ya banyak itu. Oke. Yang berikutnya, harta benda tidak bergerak. Harta benda tidak bergerak ya seperti tanah misalnya ya. Tanah itu ya merupakan harta benda wakaf yang umum ya, yang umum terjadi di Indonesia, dan dia termasuk harta benda yang tidak bergerak. Kemudian bangunan ya. Bangunan yang berdiri di sebuah tanah. Oleh karena itu bangunan dan tanah itu juga bagian dari harta yang bisa diwakafkan. Kemudian tanaman ya. Tanaman atau pohon yang ada di situ. Misalnya tanaman itu adalah tanaman produktif, kebun teh misalnya, atau kebun kelapa atau kebun sawit dan sebagainya. Nah, tanaman-tanaman itu bisa dimanfaatkan ketika dipanen, atau mungkin pelepahnya, mungkin daunnya dan sebagainya yang memang bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis, maka dia bisa dijadikan sebagai barang atau harta benda wakaf. Hak milik atas rumah susun misalnya, ada rumah susun, ada hotel misalnya ya, di mana orang sering menyewa, ada guest house ya, guest house diwakafkan misalnya ya, itu bisa, nggak masalah ya. Kemudian harta tidak bergerak berupa uang ya. Ada harta tidak bergerak berupa uang. Nah, untuk harta tidak bergerak berupa uang itu juga bisa diwakafkan. Jadi seperti Unisma dulu, FAI dulu juga mendapatkan harta wakaf dari pemerintah berupa uang ya. Wakaf produktif namanya ya. FAI dulu mendapatkan sekitar 1 miliar ya kalau nggak salah. Waktu itu saya ikut mengurus bersama Pak Dekan. Waktu itu Pak Dekannya adalah Pak Ilyas. Nah, waktu itu menerima wakaf dari Kemenak sejumlah 1 miliar, digunakan untuk membangun gedung F yang ada di Fakultas Kedokteran itu.
ya. Jadi uang 1 miliar beserta uang yang dimiliki oleh Unisma akhirnya dirupakan atau ditasorufkan dalam bentuk pembangunan ruang kuliah. Nah, jadi uang itu akhirnya bermanfaat, ya, bermanfaat untuk kegiatan yang sifatnya kemaslahatan. Tapi dulu belum ada lembaga keuangan syariah, ya. Dulu belum ada lembaga keuangan syariah, sehingga seperti Unisma masih boleh, ya, masih boleh menerima uang seperti itu. Tapi sekarang itu harus diserahkan kepada lembaga keuangan syariah, ya, yang lembaga itu ditunjuk oleh Menteri Agama, ya. Oke. Berikutnya unsur wakaf yang berikutnya adalah ikrar, ya, ikrar wakaf, bahwa telah terjadi proses wakaf itu kalau ada ikrar, sebuah pernyataan, ya, pernyataan dari kehendak si wakif, ya, si pemilik harta itu, yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan. Misalnya pemilik harta itu bisu, misalnya, ya, pemilik harta itu bisu atau sedang dalam kondisi perawatan, di lidahnya entah kenapa, ya, atau kerongkongannya, ya, kerongkongannya sedang dalam masa perawatan sehingga tidak bisa bicara, atau memang dia bisu sejak lahir, kemudian pada saat itu dia berkeinginan untuk mewakafkan hartanya, maka bisa dilakukan dengan cara tulisan, ya, tidak harus lisan. Nah, ikrar itu, pernyataan itu ditujukan kepada nadir, ya, untuk mewakafkan harta benda itu. Prosedurnya bagaimana? Langkahnya bagaimana? Nah, langkah-langkahnya, prosedurnya, ya, melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW, dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan, ya. Kepala KUA Kecamatan yang ada, yang berdomisili di tempat si wakif itu, itulah yang akan mengurus semuanya, ya, yang akan memfasilitasi dan melayani keinginan dari si wakif, ya. Maka dia harus menyatakan, tidak boleh katanya, Pak Kepala KUA, ini ada orang yang ada di sana katanya dia ingin mewakafkan. Mana orangnya? Gak ada, Pak, orangnya, tapi katanya dia mau mewakafkan. Tidak bisa, ya, tidak bisa katanya. Orang itu harus hadir sendiri, si wakif itu harus hadir sendiri, dan kemudian menyatakan dengan tegas, baik secara lisan maupun tulisan, menghadap ke Kepala KUA yang bertindak sebagai PPAIW untuk melakukan ikrar wakaf, ya. Dan kemudian akta ikrar wakaf itu dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang biasa disebut sebagai akta ikrar wakaf, ya. Bagaimana, Pak, jika proses pemanfaatan, proses penggunaan harta wakaf itu sudah berjalan 5 tahun, sudah bertahun-tahun berjalan, tapi tanah itu belum diwakafkan, bagaimana? Ya, kalau orangnya ada, si wakifnya ada, si pemilik harta ada, ya dipanggil aja, disuruh datang ke PPAIW, ke KUA untuk melakukan akta ikrar wakaf. Kalau orangnya sudah meninggal, Pak, kalau si wakif sudah meninggal, apa yang harus dilakukan? Khawatir nanti ahli warisnya menggugat terhadap harta barang wakaf, maka KUA PPAIW akan menerbitkan akta pengganti akta ikrar wakaf, APAIW, ya. Ada satu istilah namanya APAIW. APAIW itu adalah akta pengganti akta ikrar wakaf yang ditujukan pada harta wakaf yang wakifnya sudah meninggal tapi belum sempat menyatakan ikrar di depan PPAIW. Nah, prosesnya itu nanti akan didukung oleh pencatatan APAIW itu akan dilakukan jika ada saksi, ya. Jika ada saksi yang bersedia memberikan kesaksian bahwa telah terjadi ikrar secara lisan, sekalipun tidak di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tapi hanya di hadapan nadir saja. Oleh karena itu nanti akan ditunjuk surat kuasa, ya, surat kuasa dari seseorang
yang kemudian nanti diperkuat juga oleh 2 orang saksi ya ketika melakukan akta ikrar wakaf. Di dalam akta ikrar wakaf nanti ya, akta ikrar wakaf yang akan dibuat oleh PPAIW itu nanti terdiri dari nama dan identitas si wakif ya. Nama wakifnya itu siapa ya, detailnya. Kemudian nadirnya siapa, kemudian harta benda itu berupa apa, harus jelas ya, uang, harta bergerak, harta tidak bergerak, perkebunan, persawahan, atau apa ya, tanaman dan sebagainya. Dan peruntukan harta wakaf itu untuk apa, untuk kegiatan ibadah, untuk kemaslahatan umum, untuk pendidikan, atau untuk apa. Sekaligus nanti yang biasanya dicantumkan dalam akta ikrar wakaf itu adalah jangka waktunya. Jangka waktu itu selama-lamanya ataukah sementara. Ya, di dalam akta ikrar wakaf itu dijelaskan di situ untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Oleh karena itu perlu dijelaskan jangka waktu pemanfaatan harta dari ikrar wakaf itu. Tentunya harus ada disertakan dokumen-dokumen ya, dokumen resmi tentang kepemilikan atas harta itu. Jika tidak ada dokumen yang sah, yang valid, yang otentik, maka tidak akan mungkin dibuat akta ikrar wakaf. Contohnya, misalnya ini sekedar contoh seperti apa sih akta ikrar wakaf itu ya. Nanti akan menjadi jelas buat kita apakah memang di dalam akta ikrar wakaf itu terdiri dari 5 hal tadi ya. Nama dari wakaf, nama dari wakif, nama nadir. Nah, di sini ada ya. Ini saya perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini ada nomor ya, nomor akta ikrar wakaf KK 10 bla 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 tahun 2022 bulan 5 ya. Pada hari Rabu tanggal 14 Syawal, saya nggak tahu sekarang tanggal berapa ya, 14 Syawal atau tanggal berapa, atau tanggal 19 Mei 2022 dan seterusnya. Nama PPAIW KUA Kecamatan Lowawaru adalah Dr. Andes Haji Anas Fauzi ya. Anda tentu tahu siapa beliau. Nah, berdasarkan peraturan nomor 1 tahun 78 pasal 5 ayat 1 bla 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 bla, kemudian peraturan pemerintah nomor 28 tahun 77 tentang perwakafan bla 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 bla, wakif ya, syuhada ya, wakif syuhada, kemudian nadirnya Musa Ibrahim. Nah, kedudukan sebagai apa? Misalnya syuhada ini sebagai seorang vlogger, seorang YouTuber atau siapapun terserah ya, pekerjaannya sebagai apa. Nah, kemudian nadir kedudukannya jelas, dia sebagai PNS, menerangkan, mengikrarkan wakaf kepada nadir berupa apa? Tanah ya, atau kebun misalnya, persil ini, dokumen kepemilikannya bla 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 bla. Untuk keperluan apa? Kepentingan pendidikan, untuk ibadah. Ini tinggal milih di antara tujuan dari diwakafkannya itu, tujuannya untuk apa? Untuk sarana pendidikan lah. Mungkin di situ mau dibangun MTS, MI atau perguruan tinggi ya, tergantung si wakif. Kemudian dihadiri oleh saksi. Siapa saksinya? Oh, saksinya ini. Ya, ada 2 orang saksi. Nah, kemudian di sini tanda tangan ya. Jadi akta ikrar wakaf itu harus dilakukan secara tertulis ya. Bisa secara lisan, bisa secara tulisan. Nah, ini contoh yang tertulis. Baik. Adapun unsur yang berikutnya, peruntukan harta wakaf ya. Peruntukan harta ikrar wakaf itu ada, setidaknya kita mengenal ada 5 ya. Ada 5 peruntukan harta wakaf. Jadi seseorang yang mewakafkan harta itu bisa untuk kegiatan ibadah, bangun masjid misalnya, bangun musola dan sebagainya, atau
kepentingan lain yang berkaitan dengan permanfaatan masjid. Masjid itu nggak punya kantor untuk takmir misalnya. Nah, kita serahkan tanah kita untuk dibangunkan kantor buat takmir misalnya, atau tanah kita gunakan untuk tempat parkir masjid itu. Nah, itu bagian dari ibadah. Atau untuk pendidikan, ya, untuk mendirikan sekolah, madrasah, ya, dan sebagainya. Atau kita manfaatkan untuk yatim piatu, ya. Jadi peruntukan harta benda wakaf itu bisa ditujukan untuk kelompok fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bisa berupa pemberian beasiswa dan sebagainya, ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya ekonomi produktif, ya, sesuatu yang menghasilkan nilai tambah. Nah, kita manfaatkan, kita tasarufkan harta itu untuk kegiatan perdagangan. Yang dari perdagangan itu kemudian kita bisa gunakan untuk membiayai kegiatan ibadah atau kegiatan pendidikan dan yang lainnya. Tapi memang dimanfaatkan di sektor ekonomi, ya. Misalnya dipinjamkan kepada masyarakat pedagang kecil, misalnya lijo, seperti masyarakat di kampung itu ada pasar-pasar kecil, ya, pedagang-pedagang sayur kecil itu bisa saja mendapatkan harta wakaf berupa harta bergerak berupa uang. Nah, orang-orang kecil itu bisa diberikan biaya, ya, bantuan biaya pengembangan ekonomi, ya, dan kesejahteraan umum. Yang terakhir adalah untuk kesejahteraan umum secara luas. Yang terakhir ini jangka waktu wakaf, ya. Jangka waktu wakaf itu, jangka waktu wakaf itu sebenarnya di sini. Nah, masa berlakunya wakaf itu bisa selamanya, sekali lagi bisa sementara. Kalau kita mengikuti pendapat dari jumhur fuqaha, ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, dan pokoknya mayoritas ulama memang mensyaratkan bahwa harta wakaf itu harus digunakan untuk selama-lamanya. Sedangkan madhab Malikiyah itu membolehkan pemanfaatan harta wakaf untuk sementara. Artinya pemilik harta itu tidak melepaskan hak atas kepemilikannya selama-lamanya, tapi untuk sementara dibatasi oleh waktu tertentu. Dua pendapat yang saling berbeda itu kemudian diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 di Indonesia. Karena Indonesia itu multi ras, multi budaya, multi madhab, multi pemikiran dan sebagainya. Akhirnya dua pendapat itu diakomodir. Sehingga menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan, maka wakaf itu bersifat selama-lamanya juga boleh, bersifat sementara atau dalam jangka waktu tertentu juga boleh, tidak masalah. Berarti ada difasilitasi, ya, keinginan untuk mendaftarkan harta wakaf untuk digunakan selama-lamanya boleh, sementara juga boleh. Itu tadi unsur wakaf. Sekarang PPAIW. Kita akan bahas PPAIW, yakni pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang biasanya dalam hal ini dijabat oleh kepala KUA, ya. Kepala KUA itu otomatis sebagai PPAIW. Apa tupoksi, ya, tugas pokok fungsi dari PPAIW itu? Yang pertama, dia meneliti dan memeriksa niat atau kehendak wakif. Betul nggak si wakif ini mau mewakafkan? Dia dipaksa atau atas keridhaan, kerelaan, ya. Jangan-jangan dia ketika mewakafkan itu dipaksa oleh ahli waris yang lainnya, ya. Sebenarnya dia tidak ingin mewakafkan harta itu, tapi karena dipaksa oleh saudara-saudaranya, tetangganya, ketua takmir dan sebagainya, dia kemudian datang ke KUA dengan perasaan terpaksa. Nah, dia harus memeriksa, PPAIW, kepala KUA harus memeriksa dengan detail, ya, dengan pasti bahwa niat dari wakif itu memang keridhaan, ya. Yang kedua, meneliti, memeriksa, mengesahkan susunan pengurus nadir. Pada saat yang sama, setelah si wakif itu diperiksa dan tidak ada unsur keterpaksaan dan dia memang sah, dia memang berhak dan dia adalah pemilik atas harta benda itu, kemudian diteliti juga nadir, ya, nadir yang sudah dipilih oleh si wakif itu. Dilihat dulu, diperiksa dulu susunan nadir, jika itu adalah panitia, jika itu adalah organisasi, jika itu adalah badan hukum,
Diperiksa terlebih dahulu apakah mereka layak, ya, apakah mereka layak berfungsi sebagai seorang nadir, ya, dan kemudian disahkan, ya, ada pengesahan terhadap susunan anggota, susunan pengurus nadir itu. Kemudian meneliti saksi, ya, ketika akrar wakaf, apakah saksinya muslim apa tidak, saksinya dewasa apa tidak, saksinya ini fasik apa tidak, saksinya ini suka melakukan perbuatan mungkar apa tidak. Nah, harus bisa diperiksa secara dohir, ya, secara dohir bisa dipastikan bahwa saksi itu memang layak, ya, layak untuk melakukan perbuatan hukum. Maaf. Yang berikutnya membuat akta ikrar wakaf. Jadi kepala KUA setelah memeriksa saksi, meneliti, mengesahkan susunan nadir dan seterusnya, kemudian menuangkan keinginan ikrar wakaf itu dalam sebuah akta, ya, dalam sebuah akta yang kemudian setelah akta itu diketik, akta itu dibuat, kemudian melaksanakan prosesi, ya, pelaksanaan ikrar itu, ya. Jadi ikrarnya harus diucapkan secara lisan di depan saksi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan kemudian dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan, BPAIW harus menyampaikan akta ikrar wakaf itu kepada BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ya, untuk apa? Agar diterbitkan surat akta tanah atas harta wakaf tadi, biar sah jelas kepemilikan harta tanah itu, biar tidak ada kemungkinan gugatan, ya, gugatan dari pihak eksternal. Nah, ya, jadi BPAIW harus segera membuat salinannya, melaporkan kepada BPN selambat-lambatnya sekitar 1 bulan, ya, bahwa telah terjadi akta ikrar wakaf di kantor KUA atas nama wakif ini, nadirnya ini, saksinya ini, bla 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 bla, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf. Jadi dalam 1 bulan misalnya, atau dalam 1 minggu, kira-kira terjadi berapa kali ikrar wakaf, ya, didata, didokumentasikan, diadministrasikan, sehingga ketahuan, sehingga ada data, database, ya, ada database yang valid tentang akta ikrar wakaf yang dilakukan di wilayah yurisdiksi dari KUA kecamatan ini, dan seterusnya, ya. Jadi BPAIW itu adalah orang pejabat yang selama ini dijabat oleh kepala KUA untuk melakukan pemeriksaan hingga pelaksanaan akta ikrar wakaf. Ini ketentuan lain yang berkaitan dengan BPAIW, ya. Ketentuan lain yang berkaitan dengan BPAIW, yang pertama adalah harta wakaf yang tidak bergerak berupa tanah, maka yang berhak, yang melaksanakan proses penerbitan akta ikrar wakafnya itu adalah KUA atau kepala KUA, ya, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan proses pemeriksaan pelaksanaan akta ikrar wakaf. Misalnya notaris, ya, notaris bisa saja. Notaris itu pejabat lain yang di luar KUA yang tindakannya secara hukum dilindungi untuk melakukan proses pencatatan, ya, pencatatan, pemeriksaan, pelaksanaan akta ikrar wakaf. Nah, untuk harta benda, harta wakaf tidak bergerak berupa tanah, maka BPAIW-nya itu adalah kepala KUA. Yang kedua, untuk harta benda wakaf bergerak selain uang, ya, harta benda bergerak selain uang, misalnya mobil, motor, dan yang lain-lainnya, ya, perahu, pesawat, apapun itu,
glukometer, laptop, ya pokoknya sesuatu yang bergerak, maka PPAIW-nya, pejabat pembuat akta ikrar wakafnya, itu adalah kepala KUA. Atau bisa juga pejabat lain, misalnya notaris, yang itu kemudian ditunjuk oleh menteri, memiliki kewenangan untuk melakukan pembuatan akta ikrar wakaf. Yang ketiga, untuk harta benda wakaf bergerak berupa uang, ya, simpanan, misalnya rekening dan sebagainya, ya, maka yang membuat akta ikrar wakafnya adalah lembaga keuangan syariah dan bukan KUA lagi. KUA tidak berhak melakukan itu karena ini sesuai dengan keputusan menteri, ya. Yang berhak melakukan transaksi keuangan itu adalah terutama transaksi keuangan yang ada kaitannya dengan umat Islam, itu adalah lembaga keuangan syariah, ya. Kemudian yang berikutnya, untuk tadi harta benda bergerak berupa tanah, harta benda tidak bergerak, harta tidak bergerak berupa tanah, kemudian harga bergerak selain uang, dan harta bergerak berupa uang itu bisa saja wakif itu membuat akta ikrar di hadapan notaris, tidak harus di lembaga keuangan syariah, tidak harus di KUA, tidak harus di kantor kepala KUA misalnya. Boleh dilakukan di hadapan notaris, tempat yang paling dekat, akses yang paling mungkin dijalani oleh si wakif, ya. Oleh karena itu diberikan kemudahan, negara memberikan kemudahan kepada wakif untuk menyampaikan akta ikrar wakafnya. Baik, yang terakhir, seorang notaris yang diberikan kewenangan sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu harus berdasarkan kebijakan dari kementerian. Jadi tidak semua notaris bisa, tapi harus mendapatkan izin, ya, mendapatkan pengukuhan. Oke. Yang berikutnya, ketentuan lain yang berkaitan dengan akta ikrar wakaf. Nah, penetapan peruntukan harta wakaf itu dilakukan oleh wakif. Jadi seorang wakif itu berhak menyampaikan kepada PPAIW, kepada nadir di hadapan saksi bahwa harta yang diwakafkan itu adalah sesuai dari kehendak si wakif ketika dia melakukan ikrar. Kehendak itu tidak boleh dipaksa, kehendak itu tidak boleh dipaksa untuk mengikuti keinginan nadir misalnya, nggak bisa. Tapi semuanya harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh si wakif. Pak, bagaimana Pak jika si wakif itu tidak menyatakan pendapatnya? Bebas, terserah mau diapakan harta saya, pokoknya saya berikan, misalnya seperti itu, ya. Jadi bisa jadi wakif itu bebas, mau digunakan untuk pendidikan boleh, mau untuk transportasi boleh, mau untuk ekonomi boleh, mau untuk ibadah boleh, terserahlah, ya. Nah, dalam hal seperti itu maka nadir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf itu, ya, sesuai dengan kemanfaatan bendanya berupa apa dulu, ya. Jadi nadir tentu orang-orang profesional, ya. Nadir itu orang-orang profesional, amanah, dan faham sebenarnya harta benda ini peruntukannya lebih tepat digunakan untuk apa. Maka dalam kondisi ketika wakif tidak menyatakan pendapatnya di depan kepala kantor KUA atau di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, maka nadir boleh mengusulkan ketika melakukan ikrar wakaf, nadir boleh menyatakan sebaiknya digunakan untuk ini saja. Nah, ini ketentuan lain yang berkaitan dengan wakaf. Jika misalnya ini ada kondisi lain, si wakif itu belum melepaskan hartanya, ya. Si wakif itu sudah berniat mewakafkan harta, tapi harta itu belum dilepaskan, belum diserahkan kepada nadir.
Karena pada saat pada saat ikrar wakaf itu disertai dengan syarat ketika nanti saya meninggal, ya. Ketika saya nanti meninggal, maka barulah harta ini saya wakafkan. Berarti itu adalah wakaf dengan wasiat. Nah, wakaf dengan wasiat ini boleh dilakukan, tapi harus di hadapan saksi, ya, minimal 2 orang, dan boleh dilakukan secara lisan maupun tulisan. Jadi boleh ditulis di dalam sebuah akta gitu ya, akta wakaf, tapi bukan akta ikrar wakaf yang sah, tapi hanya pemberitahuan yang dikuatkan dengan materai bahwa dia akan mewakafkan hartanya jika sudah meninggal. Selama dia masih hidup, dia akan menggunakan harta itu. Misalnya dia ingin mewakafkan rumahnya beserta tanah yang ada di situ, ya, dan dia tidak punya siapa-siapa, tidak punya ahli waris dan sebagainya. Dia hidup sendirian dengan harta benda yang sangat banyak misalnya, dan dia akan mewakafkan itu ketika dia sudah meninggal. Dan kemudian keinginannya itu ditulis di dalam sebuah kertas yang dikasih dibubui materai misalnya. Nah, itu boleh, ya. Tapi baru digunakan harta itu ketika dia sudah meninggal, sehingga wakaf seperti ini disebut sebagai wakaf dengan wasiat. Akan tetapi jika harta itu masih menyisakan ahli waris, ya, ada ahli waris yang berhak atas benda itu, maka pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yakni kepala KUA, notaris dan sebagainya, harus memeriksa apakah wasiat itu hanya isinya hanya sepertiga bagian dari harta atau lebih, ya. Jika lebih dari sepertiga harta, maka harus direvisi. Wasiat itu harus direvisi, tidak boleh separuh dari harta, karena di situ ada hak ahli waris, ya. Sehingga baru sah wasiat itu kalau hanya sepertiga dari harta saja. Itu ya kemungkinan-kemungkinan yang muncul di dalam proses pewakafan itu. Dan yang terakhir, pendaftaran, ya. Maaf, ini tata cara pendaftaran sertifikat wakaf. Bagaimana, Pak, tata cara pendaftaran sertifikat wakaf? Wah, ini agak rumit ini, dan bukan rumit, waktu yang kita terbatas sekali, ya. Oleh karena itu, untuk tata cara pendaftaran sertifikat wakaf itu nanti akan saya berikan dalam bentuk tulisan, ya, dan saya kirim di grup saja, ya. Bagaimana tata cara pendaftaran sertifikat wakaf di BPN, Badan Pertanahan Nasional, itu nanti akan saya kirim dalam bentuk PDF ke grup WhatsApp kita, ya. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan untuk materi administrasi perwakafan, ya. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan lewat grup WhatsApp atau di Google Classroom, ya. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.